Oke, halo, semangat pagi dan selamat siang teman-teman semua di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Lucky Choson di Jakarta. Dan tentu seperti biasa, saya selalu ditemani oleh teman saya, praktisi hidup sehat tanpa obat, Bapak I Gusti Nyoman Iskandar. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat luar biasa Pak Luki. Sehat luar biasa. Pak Nyoman ini juga punya channel YouTube yaitu Sehat bersama Nyoman. Nyoman. Ya. Silakan kalau ada yang mau berkunjung ke YouTube beliau, ya sekaligus subscribe aja supaya bisa langsung dapat informasi-informasi terbaru dari beliau. Setiap hari Rabu ya ada posting. Setiap hari Rabu jam 12. Setiap hari Rabu jam 12 ada video baru tentang kesehatan. Ya. Baik Pak Nyoman. Oke Pak Luki. Kita membahas tentang asidosis. Apa sih asidosis itu? ASI yang dosisnya berapa Pak? Iya. Asidosis itu katanya kan pH darah yang sangat asam ya. Bukan rasanya asam kan, tapi pH darah yang asam ya. Sehingga kadar asam dalam darah sangat tinggi. Sehingga pH tubuh kita sangat rendah. Boleh, itu benar ya? Boleh seperti itu, semuanya benar Pak. Makanya ASI Pak Luki mau berapa dosisnya gitu kan. Nah, asidosis ini pengentalan darah. Oh, iya. Gitu Istilah gampangnya pengentalan darah ya. Iya. Jadi darah itu jadi lebih kental dari normalnya. Normalnya berapa begitu kan? Ya. Hitungannya kan pH. pH 7,3 sampai dengan 7,5. Itu yang normal. Yang normal. Ya. Apabila kenormalannya pH-nya itu di bawah 7,3. Di bawah ya, di bawah 7,3. Maka kadar keasamannya atau kekentalan darahnya meningkat. Jadi pH-nya turun, kekentalan darah meningkat. Meningkat. Oh. Begitu juga kalau misalnya pH-nya naik, kekentalannya itu melewati ke normal, jadi encer. Jadi encer. Kalau darah encer itu kalau begitu luka susah berhenti ya atau apa ya? Ya biasanya yang encer itu ada Pak Luki pernah tahu juga orang mimisan begitu. Oh iya, yang keluar darah dari hidung itu. Iya. Dulu kecil saya sering begitu loh Pak. Itu gejalanya. Salah satu gejala termasuk kalau luka. Iya. Ngalir terus dia. Ngalir terus ya. Gitu. Itu darahnya encer Pak Luki. Ya pokoknya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih lah ya. Ya udah ada aturannya. Ada aturannya. Ya. Gitu. Asidosis atau pengentalan darah Pak Luki. Sekarang ini bukan hanya orang-orang yang berusia, saya bilang, senior. Oh, berusia senior. Semua kan berusia, Pak. Kalangan-kalangan remaja. Remaja juga sudah? Sudah ternyata mengalami pengentalan darah. Asidosis. Bagaimana dampak ke pengentalan darah ini, Pak Luki? Ya, dampaknya buat kesehatan kita apa? Iya. Darah itu kan dia boleh dibilang transportasi atau alat angkut. Apa yang diangkut? Nutrisi dan oksigen. Oksigen, air untuk memenuhi kebutuhan 70 triliun sel dalam tubuh kita. Karena kondisi pengentalan. Akibatnya otomatis kelancarannya, muatannya tadi itu terganggu, nggak bisa sampai pada waktunya, kan. Jadi begitu. Suplai oksigen, nutrisi, air dan sebagainya ke organ-organ tubuh itu terganggu semua. Terganggu semua. Terhambat karena kental kan. Kalau sudah demikian, organ jantung yang bertanggung jawab dalam keadaan apapun, dia punya kewajiban untuk supaya nutrisi semuanya tadi itu sampai. Ya, dia jantung memompa darah kan ke seluruh tubuh kan. Ekstra keras. Dampaknya kenalah di si jantung ini. Bermasalah dia. Kan begitu. Nah, masalahnya otomatis bukan hanya jantung saja, semua yang kita bilang 70 triliun sel itu juga tidak mendapat asupan. Ya, jadi istilahnya ya semua organ tubuh kita bisa saja terganggu kesehatannya. Oleh karenanya jelas
imun sistem Ya. keganggu, pertumbuhan terganggu. Gimana nggak terganggu orang supply nutrisinya Pak Luki, asupannya itu nggak mencukupi. Nah kalau anak-anak saya belum punya data. Nah saya bisa mengatakan remaja berdasarkan saya ngecek menggunakan alat HCA itu. Saya bisa tahu. Kok ini usia baru sekian, kok darahnya sudah kental. Iya, belasan tahun ya atau belasan tahun sudah bisa gitu. Sudah kena, iya. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, lagi diulang ini penyebabnya. Penyebabnya. Iya, kan kalau tahu penyebabnya kan bisa dilakukan tindakan pencegahan, Pak. Iya, otomatis. Tunda dulu penyebabnya. Iya. Akibatnya dulu ya. Iya. Karena kalau dia nggak tahu akibat gitu loh. Iya, cuek aja gitu. Cuek aja. Apa sih efek daripada kadar asam tinggi di dalam tubuh? Iya. Otomatis bakteri jahat memakan bakteri baik, sehingga bakteri jahat berkembang dengan pesat. Otomatis tidak terjadi keseimbangan. Ya. Bakteri baik dan jahat. Tidak terjadi keseimbangan. Ya. Ini memunculkan masalah tersendiri Pak Luki. Tingkat keasaman tinggi juga mengarah kepada gastritis. Gastritis apa itu? Jadi asam lambung naik. Asam lambung. Suka ke pernapasan keganggu. Suka gitu ya. Iya. Apa nggak mau juga tahu apa akibatnya atau dampaknya kan begitu Pak Luki. Iya. Dampaknya kan cuma segitu kan nggak berbahaya Pak. Nah mungkin ada yang lain lagi. Kalau asam tinggi terjadi pengeroposan tulang. Oh sampai ke situ ya efeknya. Osteoporosis. Iya. Tulang kena asam hancur. Itu makanya orang juga sudah berusia dia nggak tahu terjadi osteoporosis, tahu-taunya jatuh patah. Langsung patah tuh, ya atau retak. Itu fatal gitu loh. Patah atau retak biasanya dan biasanya di. Kalau hanya retak masih bagus, ini benar-benar total patah. Apa nunggu seperti itu di awal tadi? Bukan hanya orang berusia saya bilang tadi kan, remaja pun sudah remaja sudah osteoporosis. Ada kasus kayak gitu Pak? Sampai kepada patah tulangnya saya sih nggak tahu. Tetapi pengentalan darah banyak. Artinya potensinya kan ke sana. Iya, mungkin karena mereka masih muda juga kali ya, tulangnya masih cukup kuat kali ya. Dan proses pengeroposan belum terlalu lama gitu. Yang tadi saya katakan bahwa pertumbuhannya keganggu. Iya. Padahal remaja kan masih perlu pertumbuhan. Ada pertumbuhan kan? Jadi artinya pertumbuhannya keganggu nggak normal lagi dia. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya apa? Yo. Ntar dulu deh. Gejalanya apa sih? Kalau orang asidosis. Memang masih ada yang lain lagi gejalanya. Apa akibatnya? Ini dampak. Iya. Tapi gejala kan beda dengan dampak. Oh. Sebelum terjadi dampak itu ada gejala kan Pak? Tapi biasanya kok nggak terasa itu atau dicuekin. Enggak. Nah ya ini kan? Dia yang bahaya karena dia nggak tahu. Kita ini sekarang kita obrolin sebetulnya kalau ngalamin gejala-gejala yang kita obrolin seperti sekarang ada otot rasanya nyeri. Salah satu gejala pengentalan darah mengalami kelemahan otot. Itu juga gejala asidosis. Gangguan pernapasan Pak Luki. Saya pernah baca itu katanya bisa ke paru-paru juga memang ya asidosis ini efeknya. Ya. Tadi kita bicara karena asidosis terjadi gastritis. Ya. Gastritis ini kan ke paru-paru. Iya. Gimana? Iya kan? Iya, betul. Ya otomatis ini gejala. Kalau dia mengalami gangguan nafas gimana? Ya kita curiga. Patut mencurigai terjadi asidosis atau pengentalan darah. Kita mesti tahu apa penyebabnya. Yang memicu
terjadinya pengentalan darah kan itu yang harus Ya, itu harus diatasi, betul. Iya. Banyak anak-anak muda Pak Luki dengan adanya soft drink. Soft drink, ya, itu enak di mulut, tapi di dalam tubuh sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Soft drink, ya itu mengentalkan darah. Nah, bahayanya kita sudah omongin tadi. Salah satu penyebab pengentalan darah karena banyak konsumsi soft drink. Okay. Soft drink aja seperti itu. Ya. Apalagi alkohol. Oh, alkohol. Iya kan? Nah, di ya soft drink itu kan yang membuat nih karena ada kandungan alkoholnya. Merokok juga kan mengentalkan darah. Oh, merokok juga termasuk ya? Iya, begitu. Nah, apalagi banyak banget yang lain-lain yang menyangkut asupan ke dalam tubuh kita, Pak. Terutama makanan siap saji. Oh, makanan siap saji ya. Orang sering bilang itu junk food ya? Iya. Itu sifatnya asam. Itu terus, ya sudah. Ya. Nah sekarang. Kembali lagi ke pola hidup memang kalau sekali-sekali makan nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ya kan? Kalau Pak Luki tadi tanya, apa iya remaja sudah kena? Justru anak-anak remaja ini pola makannya itu sekarang cenderungnya itu seperti itu Pak Luki. Ya, ikut tren. Orang yang sudah punya pekerjaan, dia keganggu oleh maunya yang praktis. Ya. Nggak sempat. Ya. Udahlah, beli aja. Manusia sekarang kan begitu kan, kebanyakan begitu kan. Jadi dia pikir itu mengatasi masalah, padahal menciptakan masalah. Kalau orang-orang, ya kan, ya apa namanya usia kerja seperti itu nantinya gimana? Ya. Nah, yang kita cerita tadi yang remaja nggak sampai tua dia sudah. Ini yang harus kita kasih tahu supaya benar-benar sadar. Kalau sejak remaja sudah kena asidosis, mungkin umur 40-50 sudah mulai banyak gangguan kesehatannya. Dia bukan sekedar mengorbankan kesehatan loh Pak Luki. Dia korbankan masa depannya. Mengorbankan masa depannya, menyusahkan orang lain. Ya, duitnya untuk membiayai kesehatannya, ya kan? Sementara dianya belum kerja, belum apa ya, hanya sekedar tadi memanjakan mulut, nikmat, ngikutin Pak Luki bilang tren. Ya, ikut tren. Hanya sekedar seperti itu. Nah, selain junk food atau makanan siap saji, makanan-makanan lain juga sifatnya asam. Ada ya makanan tertentu yang sifatnya asam ya? Daging adalah asam. Hampir semua daging yang warna merah sifatnya asam. Gimana dengan nasi? Nasi gimana? Apakah itu asam juga? Asam juga. Oh, jadi nggak boleh makan nasi banyak-banyak ya? Boleh. 20% asam, 80% basah. Basah itu kan berupa sayur-sayuran ya? Sayur-sayuran gimana? 80% tuh Pak. Berarti kalau 20% asam, nasi cuma segini, sayurnya mesti segini. Ya kan, nasinya sedikit, sayurnya banyak di piring. Tapi kenyataannya terbalik kan? Tapi orang kita kan nasinya banyak, sayur dikit, bahkan sering nggak ada, daging doang. Itu dia. Udah nasinya banyak. Nasi banyak, daging saja lagi. Itu asam semua dong yang dimakan. Asam semua. Kalau demikian Pak Luki, oh ya, 80% sayur-sayuran. Ternyata pestisida. Iya. Masuk semua. Sayur pun ada pestisida lagi. Aduh. Jadi kita mesti makan apa sekarang? Kita nggak usah pusingkan itu. Kita syukuri justru, ya Pak ya. Ada yang menyajikan yang namanya makanan super. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita punya kekhawatiran akibat dari itu semua yang kita cerita, dampaknya Pak ya. Ya. Semua orang kalau sadar nggak mau. Oke, kita makan sayuran yang banyak. Ada pestisida, ada macam-macam, terus ikan-ikanan, ada merkuri, apa segala. Ya. Nah itu merusak semua kan Pak Luki ya. Kita bersyukur ini ada makanan
yang sifatnya basah. Basah. Super green food ya. Super green food. Nah, dengan konsumsi ini yang cukup begitu Pak Luki, tingkat keasamannya otomatis berkurang. Jadi super green food ini bisa menormalkan pH tubuh kita. Benar sekali. Kalau jadi sudah normal pH-nya, otomatis juga dia lancar. Tidak akan terjadi asidosisnya akan normal lagi, ya kan? Bukan asidosis lagi kan? Bukan. Ya, ya. Iya, jadi kekentalannya menjadi normal. Ya. Peredaran darah menjadi lancar. Muatannya. Dan ini juga ada vitamin, berapa? 15 vitamin dan 12 mineral. 12 mineral. Berarti asupan nutrisinya luar biasa juga ya? Jadi 15 vitamin, 12 mineral. Kaya akan protein, asam amino, bipars, dan lain sebagainya. Picosianin. Termasuk juga antioksidan. Oh, ada antioksidan juga sini ya? Sehingga dengan mengkonsumsi yang namanya super green food ini Pak Luki ya, dia mengatasi segala sesuatu yang dulu kita nggak sadar begitu, nggak tahu. Pestisida sudah banyak masuk, merkuri sudah banyak masuk begitu. Di dalam logam berat itu istilahnya. Logam berat, racun-racun semua. Ini bisa membantu. Dengan konsumsi ini, ternyata dia punya fungsi khusus untuk detox. Oh, logam berat. Jadi ini tablet hijau kecil ini super benar ya, makanya disebut super green food. Kenapa kita wajib konsumsi ini, Pak? Karena kita sadar, kalau tidak, apa yang terjadi? Dan itu akan menimbulkan masalah bukan hanya kepada yang bersangkutan. Itu yang kita bilang tadi. Tapi kepada keluarga juga ya? Semuanya. Oleh karenanya, semoga siapapun yang mendengarkan, ya Pak ya? Kalau kurang jelas begitu, boleh kok silahkan kontak atau komunikasikan gimana. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini ya, kalau mau tahu lebih lanjut ini bisa kontak langsung kepada Pak Nyoman. Pasti dengan senang hati Pak Nyoman akan melayani Anda semuanya. Oke, Pak Nyoman, terima kasih pencerahannya hari ini. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Oke, terima kasih Pak Luki ya. Pak Nyoman. Sampai ketemu lagi. Oke semuanya, sampai jumpa lagi.